Dan yang ketiga, catatan yang luar biasa positif gue berikan kepada Gosens. Semoga ini menjadi titik balik penampilan dia. Dia tipikal winger yang harus mendapatkan ruang gerak yang cukup untuk crossing, untuk finishing. Tadi malam itu shootnya itu bukan gampang loh. Itu susah banget. Buktinya Aslani nggak gol. Dan itu tipikal golnya Gosens banget memang. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Gimana tadi malam? Ada yang gak nonton gak? Rugi banget. Gila itu pertandingan. Gua sampai membayangkan betapa sedihnya orang yang gak ngerti bola, yang gak suka bola. Itu tadi malam adalah partai yang membuat Interisti seluruh dunia senam jantung. Di awal-awal kita pasang ekspektasi rendah, terlebih ketika ketinggalan 1-0. Dan tiba-tiba ekspektasinya kayak roller coaster. Dari di bawah banget bisa ke tengah karena menyamakan kedudukan. Dan gue bahkan sempat merasa kayaknya bisa nih menang. Gokil emang tadi malam tuh jantungnya benar-benar dibuat naik turun deh. Gue cuma mau mengatakan ini untuk kali ketiga gue melihat Inzaghi sudah benar-benar belajar dari kekalahan-kekalahan terdahulu, dari kesalahan yang sebelumnya. Yang pertama, ini untuk ketiga kalinya berturut-turut Inzaghi tidak memasang Handanovic dan Gagliardini sejak awal. Bahkan di pertengahan babak kedua juga tidak ada nama Gagliardini lagi. Inzaghi lebih memilih memasang Aslani, Gosens dan Belanova. Bahkan tadi malam kita main pakai formasi 5-4-1 double wingback. Yang sebelah kiri ada Darmian dan Gosens, sebelah kanan ada Dumfries dan Belanova. Sekilas kalau dilihat itu kayak bukan formasi sepak bola ya. Yang penting numpuk pemain aja di samping karena Barca wingernya sangat kuat. Dan yang kedua, gue melihat Inzaghi benar-benar sudah belajar untuk mengasah serangan balik kita. Setiap jengkal serangan balik kita luar biasa berbahaya banget. Dan yang ketiga yang paling gua salut dari Inzaghi di pertandingan hari ini adalah soal mental. Biasanya kita kalau udah kebobolan, udah disamakan kedudukan, mentalnya drop. Tadi malam enggak. Bermain di kandang musuh, rame banget supporternya Barca. Kita ketinggalan 1-0 di babak pertama. 15 menit babak kedua kita balik unggul 2-1. Sudah disamakan kedudukan lagi, kita balap lagi jadi 3-2. Dan bahkan di detik-detik terakhir kita masih bisa menang tuh. Andai Aslani dan Gosens bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Gue catat ada 4 peluang emas kita yang gagal menjadi gol. Yang pertama tentu saja Zeko di babak pertama kena tiang. Dan yang kedua Dumfries, umpan dari Barella. Dia udah tinggal nge-shoot aja tuh berhadapan dengan Stegen. Sayang banget tendangannya pas mengarah ke badannya Stegen ya, nggak ke samping sama sekali. Dan yang ketiga tentu saja Aslani. Wah itu udah berhadapan sama kiper pakai banget. Dia punya 2 opsi, nge-shoot atau umpan ke Mkhitaryan ya itu ya. Tapi dia lebih milih nge-shoot dan gagal. Andai saja itu gol, Barca langsung kita bungkus ke Europa League. Banyak netizen yang nyalain Aslani, tapi kalau gue ya sudahlah. Ini proses dari pembelajaran. Aslani jarang dapat menit bermain. Dan gue lihat setelah selesai pertandingan, gue lihat Danilo D'Ambrosio, Zeko, Bastoni semuanya menghibur Aslani. Kalau gue sih ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia masih muda, jarang dapat menit bermain dan itu pun kalau ngumpan belum tentu berhasil juga karena bisa aja di-intercept. Soalnya si Mkhitaryan dia nggak cutting inside gitu kan. Dan yang terakhir Gosens detik terakhir itu nyundul juga masih bisa ditepis Stegen. Wah itu kalau kipernya Handa aja Barca tuh habis banyak banget. Catatan positif dari pertandingan hari ini yang gue buat adalah yang pertama, Lautaro Martinez makin kelihatan dewasa banget. Dia leader banget. Penampilannya di babak kedua luar biasa. Asisnya untuk Gosens cakep banget. Sebagai pengingat saja, Lautaro Martinez saat ini sudah mencetak gol ke gawang Barca, Madrid, Liverpool, Juventus, Milan. Benar-benar big game players. Lalu catatan positif lainnya, Dumfries sejak pertandingan lawan Sassuolo kemarin ada perubahan. Dia mulai berani passing yang ke depan, umpan terobosan, mulai berani nusuk, mulai berani crossing. Ini kemajuan banget. Dan yang ketiga, catatan yang luar biasa positif gue berikan kepada Gosens. Semoga ini menjadi titik balik penampilan dia. Dia itu kan emang tipikal winger yang persis kayak Dumfries ya, tipikal finisher. Dia bukan yang dribble nusuk kayak Perisic gitu. Dia tipikal winger yang harus mendapatkan ruang gerak yang cukup untuk crossing, untuk finishing. Tadi malam itu shootnya itu bukan gampang loh. Itu susah banget. Buktinya Aslani nggak gol. Dan itu emang tipe-tipe golnya Gosens banget tuh yang kayak gitu. Dumfries juga yang kayak gitu kan bola-bolanya. Semoga dari pertandingan ini Inzaghi menemukan cara mengoptimalkan Gosens. Lalu yang keempat, catatan positif gue adalah
Inzaghi akhirnya menemukan formula bermain tanpa Brozo, menemukan penggantinya Brozo dengan gaya permainan yang relatif berbeda. Calhanoglu luar biasa banget, 2 kali bermain sebagai defensive midfielder ya, sebagai regista menggantikan Brozo di pertandingan lawan Barca dan ngeri banget. Tadi malam dia ada 1 assist, 2 umpan kunci, 2 crossing, 4 akurat long ball, 6 tackle dan intercept, 2 clearances. Wah, maestro banget Hakan Calhanoglu. Lalu catatan lainnya De Vrij, penampilannya perlahan mulai kembali walaupun Lewy membuat 2 gol apa 1 gol itu, yang satu dianggapnya bunuh diri Bastoni atau shootnya si Lewandowski sih. Tapi apapun itu, De Vrij ngawal Lewandowski sepenuh hati, ditempel kemanapun juga. Tidak boleh lupa kita harus memberikan catatan positif untuk Onana, walaupun tadi malam tangkapannya kurang lengket ya, ada beberapa kali lepas, tapi bola-bola long ballnya dia luar biasa. Salah satunya menjadi inisiasi golnya siapa? Gosens ya berarti ya. Dan yang terakhir catatan positif gue berikan kepada Skriniar, the real captain yang kita butuhkan. Dia benar-benar memberikan semangat, dia beradu argumen dengan wasit, dia membela teman-temannya, luar biasa banget. Kalau menurut official Liga Champion diberikan kepada Barella. Kalau gue lihat Barella sebetulnya babak pertama agak kurang all out, mungkin dia jaga-jaga energi kali ya, bermain kurang lepas. Tapi begitu dapat kesempatan luar biasa banget. Golnya dia tuh ala Milinkovic Savic banget tuh. Inzaghi ball banget, umpan dari back ke tengah kotak penalti, disambut pemain tengah, nahan bola dikit langsung shoot. Kemudian momen di mana Dumfries membuang peluang itu juga berawal dari Barella, ngerebut bola dari Gavi. Gavi 2 kali dibungkus oleh pemain nasional Italia ya, di match pertama oleh Bastoni, sekarang oleh Barella. Di Itali media-media benar-benar memuji Inter banget. Kalau Gazzetta bilangnya Inter scream, Inter berteriak histeris gitu kali ya maknanya. Malam yang penuh daya magic, Inter mampu menahan Barca 3-3. Sekarang cukup dengan mengalahkan Pilsen maka akan melaju ke babak berikutnya. Barella dan Lautaro mencetak gol dan assist. Lalu Gazzetta juga menggarisbawahi bahwa Gosens bangkit. Kini nasib Inter untuk melaju ke babak knockout Liga Champion tidak bergantung dari pertandingan lain. Nasib ada di tangan Inter sendiri. Inzaghi sangat dekat dengan kemenangan. Selain itu, Lukaku comebacknya semakin dekat. Itu berita dari Gazzetta. Kalau dari Tuttosport judulnya besar-besar. Ini Internya Inzaghi. Oh aduh mantap. Kalau dari Barca sendiri paling parah emang penampilannya Pique sih. 2 gol kita tuh berawal dari kesalahannya Pique. Kemudian tackle horornya Dembele ke Darmian cuman kartu kuning, anjir. Tapi gue senang banget sih membungkam Xavi yang katanya sebelum pertandingan ingin mengalahkan kita 2-0. Nyebelin banget tuh orang. Selesai pertandingan, pada sesi wawancara Lautaro Martinez memuji 2 pemain kita. Dia bilang Mkhitaryan dan Gosens adalah pemain yang kita butuhkan untuk kedalaman skuad. Mereka bekerja sangat keras. Miki memberikan penampilan yang luar biasa, dan Gosens kerja kerasnya selama ini akhirnya terbayar. Saya memberikan applause khusus untuk Gosens. Mantap. Silahkan komentarnya, analisisnya untuk pertandingan tadi malam. Semoga Inzaghi bisa mempertahankan mentalitas kita yang seperti ini sih. Gua optimis banget kalau kita konsisten masih bisa lah Scudetto. Jadi memang kelemahan Inzaghi selama ini yang harus diperbaiki adalah bagaimana memulai musim dengan baik ya. Sudah 2 musim di Inter, awal musimnya Inzaghi selalu buruk. Permainan Inzaghi memang cenderung lebih baik setelah 10 pertandingan, adaptasi yang terlalu lama. Silakan teman-teman untuk komentarnya dari pertandingan tadi malam. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Forza Inter, bye-bye, thank you. Cerewet